Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroni. Saya dari Departemen of Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan pagi ini akan melanjutkan kuliah pengembangan aplikasi web. Masih sama materinya untuk lebih dalam ya memahami ASP.NET Core MVC. Oke, kalau kita berbicara terkait ASP.NET Core MVC, maka di sini kita harus memperhatikan bahwa ASP.NET Core is new version ya of ASP.NET by Microsoft. Jadi itu yang perlu Anda ketahui bahwa yang kita pelajari adalah versi terbaru, ya versi baru dari ASP.NET yang dibuat oleh Microsoft. It is an open source web framework which can be run on Windows, Mac, or Linux. Nah ini yang penting, bahwa nanti kalau Anda menggunakan ASP.NET Core itu nggak usah takut, wah laptop saya Mac, wah saya pakai Linux, no problem. Jadi Anda bisa pakai Mac, pakai Linux. Ini ada sejarahnya. Kenapa? Karena dengan perkembangan IT yang multi kompleks dan kompetitif, maka itu menyebabkan Microsoft ini selangkah tertinggal ya dengan framework yang dipakai. Maka dia akan mengejar ketertinggalan itu dengan membuat ASP.NET Core MVC itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah this tutorial will help to understand. Jadi ini sengaja ya dibikin untuk ASP.NET Core MVC Web Application ya. Nanti ini adalah ada ya di buku juga ada ya. Ini juga saya ambil di sumber yang lain. Tapi intinya ya samalah, memberikan pengetahuan yang baik terkait ASP.NET Core MVC. Nah, kemudian di sini juga ditekankan bahwa ASP.NET Core MVC ya itu nanti kita harus ketahui bahwa untuk belajar ASP.NET Core ini ya Anda harus memiliki pengetahuan dasar. Kalau ini belum ngerti agak susah. Yang pertama Anda harus belajar C#. Kayaknya ada di tutorial kita, di kurikulum kita ya, belajar C#. Kemudian Anda sudah mengetahui HTML. Kemudian Anda harus install Visual Studio ya. Dan Anda harus mengetahui konsep Object Oriented Programming. Ya, jadi Anda harus paham terkait kelas diagram ya, mana itu ada metode, mana itu ada fungsi, mana itu ada kelas ya, mana itu ada operasi-operasi yang lain. Nah, itu yang harus diketahui, bahwa Anda harus paham terkait beberapa C# ya, HTML saya kira sudah ngerti, ada Visual Studio, ada konsep OP. Anda sekarang sudah ada mengambil mata kuliah logika, LTP dan sebagainya, logika dan teknik pemrograman. Nah, sekarang kita akan pahami untuk .NET Core ya. Kalau kita bahas di sini bahwa .NET Core is new version of .NET Framework. Nah, jadi ada .NET sendiri framework, tapi ada versi baru, ada .NET, kasih nama .NET Core ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa .NET Core ini adalah free, open source ya, general purpose development platform maintained by Microsoft. Jadi ini memang Microsoft luar biasa ya. Dia harus banting setir, dulu semua license, nah sekarang dia harus open source, kalau nggak gitu dia nggak akan laku ya. Gitu. Nanti kita bisa lihat beberapa kita lihat di Google Trend ya, nanti di akhir kuliah ini bisa kelihatan bagaimana kalau kita komparasi ya, misalnya antara .NET Core dengan framework lain gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kalau bahasa ya ada bahasa
C# tadi ya, ada bahasa Java, ada bahasa PHP yaitu. Nah, oke, kita lanjutkan bahwa .NET Core MVC can be used to build different type of applications such mobile, desktop, web, cloud, IoT, machine learning, microservice, game dan lain-lain. Jadi nanti kalau .NET Core ini luar biasa Anda belajar ini ya, fokus itu luar biasa karena sudah dia open source, ditambah lagi dengan ini dia bisa digunakan ya untuk membangun aplikasi ya, aplikasinya bahkan bermacam-macam ya, langsung Anda dengan .NET ini nggak usah pusing, langsung bisa mobile, desktop, web, cloud, IoT, machine learning ya, microservice, game dan ini sudah ada di dalamnya ya, sudah ada di dalam ini yang kita pelajari ini gitu ya. Nah kemudian .NET Core read from scratch to make it's modular ya. Nanti dia sudah dalam bentuk scratch dan nanti bentuknya sudah modular ya. Ini beberapa sifatnya ya. Lightweight ya, ringan gitu, fast cepat gitu, and cross platform framework. Nah, ini sudah platformnya sudah bisa, nggak usah takut ya tadi karena sudah bisa pakai Windows, pakai Mac, pakai Linux, ya udah itu sudah terpecahkan di situ masalah yaitu ya. Kemudian it's include the core feature ya, that's required to run in basic .NET Core app. Ya nanti fitur core ya, core jantungnya ya, fitur jantungnya ya tetap ini .NET Core. Kemudian other feature provide NuGet paket lah ini. Jadi nanti ada namanya NuGet paket. NuGet ini nanti ada paket-paket yang bisa Anda tambahkan, which can be add ya in your application is need. Jadi nanti kalau ada kendala itu bisa ke sini ya. Maka dia kaya karena mampu multi platform itu tadi itu karena ada NuGet ini yang membantu dia. Dan termasuk kita nanti bisa mengunduh atau mendownload atau menambahkan. In this way, the .NET Core application yang ini adalah speed up the performance. Nah ini jadi juga cepat ya. Reduce the memory footprint and become easy to maintain. Nah ini maintenance. Jadi kan kalau kita pakai Visual Studio itu ada full ya, bisa untuk debug ya, debug untuk ngetes, ya itu macam-macam ya. Cuma kita harus lebih serius belajarnya itu ya. Oke, sekarang kita akan why .NET Core. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa there are some limit ya with .NET Core. Jadi ada beberapa keterbatasan dengan .NET Core adalah misalnya di sini dikatakan bahwa it's only run on the Windows platform. Nah, dulu kan hanya pakai Windows. Ya. You need use different .NET APIs for different Windows device such Windows Desktop, Windows Store, Windows Phone, and web application. In addition to this .NET framework, machine weight framework, any change made the affect all application taking dependency on it. Learn more about the motivation behind .NET Core. Jadi nanti ini ada intinya ada keterbatasan lah. Ya, maka tadi ya dikembangkan tadi. Nah, kemudian di sini today is common to have application that run across device ya. Karena ini kan orang itu merancang itu maunya kan ya lebih simple gitu ya, nggak usah pakai banyak aplikasi ya, langsung ya ada web, ada mobile gitu ya, tadi seperti tadi dikatakan bahwa maka di sini the back end on the web server, admin footprint on Windows desktop, web application, app for consumer. Jadi nanti ya ini kan ada web, ada desktop, ada mobile app, ya itu. Nah nanti kalau itu sudah ada kan sudah terpisahkan. Nah, so there need to for single framework kayak ini. Jadi solusinya single framework for work anywhere. Jadi ya tadi satu framework .NET Core ini, habis ini sudah bisa memecahkan web server, ya ada desktop, ada mobile. Nah ini sudah di situ. Kemudian
di sini bahwa terkait .NET Core ini to make .NET Framework ya open source ya, cross platform compatible that can be used with variety of vertical from data center to touch-based device. Jadi nanti juga uh, dikatakan di sini bahwa dia open source ya, platformnya bisa kompatibel ya, termasuk nanti ini apa data centernya ya, data penyimpannya itu juga sudah sama ya, dibikin yang kompatibel ke yang lain. Nah, kemudian nanti kita akan sedikit ya memahami terkait .NET Core karakteristiknya gimana. Jadi intinya .NET Core itu adalah dia open source framework. Jadi .NET Core is open source framework maintained by Microsoft and available on GitHub under MIT and Apache. To lisensi it is .NET Foundation Project. Jadi nanti dia kuncinya di sini ini ya. Dia sekarang dua, dulu kan MIT aja ya, sekarang sudah ada Apache. Apache itu kan open source. Ya mungkin Anda nggak sadar kalau Anda Apache, misalnya Anda menjalankan install PHP MyAdmin. Nah itu kan itu udah satu paket bundle ya. Biasanya kan satu paketnya itu ada MySQL, kemudian ada bahasa untuk pemrogramannya PHP sama Apache. Nah, Microsoft menggandeng ini Apache karena dia sudah merasa bahwa dia akan ketinggalan kalau dia tidak menerapkan yang open source. Nah itu. Kemudian you can view, download ya, or contribute to the source code using follow GitHub repository. Dan nanti di sini juga ditopang beberapa ini ya, ada kalau Anda mau belajar bisa ke sini ya, source code-nya banyak gitu ya. Misalnya untuk language compiler platform Roslyn, nanti ada ini, ada github.com/Roslyn. .NET Core Runtime, nanti ada runtime-nya, ada .NET Core SDK Repository, ada SDK .NET ASP.NET Core Repository ya juga ada di situ. Dan nanti Anda bisa browsing ke situ untuk melihatnya dan untuk mencobanya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait ini .NET Core karakteristik ya. Maka di sini yang pertama adalah terkait cross platform. Nah, ini tadi ya jelas ya, karena dia memiliki karakteristik .NET Core itu adalah dia ini adalah cross platform. Ya, .NET Core run on Windows, Mac OS, and Linux operating system. Nah, there are different runtime for each operating system that execute that code and generate the same output. Nah ini, dulu saya takut banget itu pakai Mac ini ya. Saya pakai Mac terus takut banget, wah nanti saya nggak bisa gitu. Sampai saya ini apa? Menginstal virtual saya install VirtualBox di Mac juga, tapi berat banget gitu ya. Saya juga jalanin Windows ya di Mac ini, tapi ya saya matiin semua servis yang lain gitu ya, nggak bisa optimal ya. Akhirnya sekarang sudah ada versi Visual Studio yang baru ini ya. Wah ini luar biasa ya, sudah tidak takut lagi, coding sudah enak juga gitu. Nah, kemudian ini terkait konsistennya ini. Wah, ini ramai banget nih. Konsisten across arsitektur. Nah, yang pertama adalah cross platform, yang kedua adalah cross arsitektur. Nah, kalau Anda memakai bahasa ini itu ya, execute the code with the same behavior if in different instruction set architectures ya, include. Nah, Anda kan biasa pakai x64, x86, dan ARM. Nah, itu. Jadi nggak masalah itu ya. Kemudian adalah with ring application ya, nanti jangkauannya juga aplikasinya lebih luas ya. Various type of application can be developed and run on .NET Core platform such as mobile, desktop, web, cloud, IoT ya, machine learning tadi. Luar biasa ya. Jadi sekarang
seperti ini ya supportnya dari Visual Studio ini yang kita pakai ini. Jadi ini kita dalam jalan yang benar gitu ya, on the track ya, karena semuanya bisa teratasi. Ya cuma butuh keseriusan, butuh motivasi yang kuat untuk belajar ya, karena untuk belajar web aja udah susah, apalagi desktop, apalagi mobile ya. Di beberapa kurikulum kita kan sudah dibagi ya tugasnya masing-masing. Nah, kemudian dia juga support ya multi language yang penting. Ya, nanti bisa Anda pakai C#, F#, and Visual Basic Programming Language ya, .NET Core Application. Karena Microsoft ya tetap ini ya, C# ya. Mungkin kita jarang ya belajar bahasa pemrograman yang ini ya, nggak apa-apa, nanti bisa ditelaah. Ya, karena kuliah kan waktunya singkat ya, Anda harus satu fokus dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah paham satu ke yang lain nggak begitu jauh bedanya. Kemudian you can use your favorite IDE ya. Ya, ini. Ya, include Visual Studio. Visual Studio ini ya 2017 ya or 19 ya. Visual Studio Code, Sublime, ini mantap ya, ada full Visual Code. Ada Sublime, Text, ada Vim, dan sebagainya. Karena ini ada Sublime, ada Vim, ini kan dipakai di Linux ya. Nah itu, maka dia sudah support ya multiple language ya, termasuk di sini adalah IDE-nya, itu bisa dipakai seperti itu ya. Mungkin Anda sering ya, Visual Code itu juga luar biasa. Nah, kemudian kalau Anda pakai .NET Core ini adalah dia bersifat apa? Modular arsitektur. Jadi dia sudah modul. Arsitekturnya sudah modul ya, per modul. Jadi .NET support modular arsitektur approach using NuGet packet. Ya ini. Jadi sudah modul-modul ya, kayak buku itu loh. Ini modul apa gitu. There are different NuGet packet for various different feature ya, that can be added to the .NET Core project as need. Jadi nanti dia juga menggunakan variasi ya, hanya digunakan .NET Core project. Ya. Even the .NET Core library is provided is NuGet packet. The NuGet packet for default .NET Core application model is Microsoft.NET Core.app. Jadi nanti bisa Anda akses ya ke webnya ini. Jadi ingat, ini ada beberapa karakteristik ya, cross platform, cross arsitektur, wide range of application, support multiple language, ya modular arsitektur. Nah, kita langsung yang lain ya. Ini lanjutannya ada CLI tools ya. Nah, tadi yang terakhir tadi itu adalah untuk ini mengurangi ya. Reduce the memory footprint ya, speed up performance and easy to maintain tadi, maintenance tadi. Nah, kemudian nanti di sini ada CL tools ya. Jadi ada command line interface for development and continuous integration ya ini. Jadi juga ada fasilitas ini. Kadang-kadang kan ada coding yang digunakan dengan cara command line gitu ya. Kemudian flexible development. .NET Core application can be developed user weight or system weight or weight Docker ya, container. Jadi fleksibel ya. Dalam deploy kita bisa fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah compatible ya, compatibility ya. Di .NET Framework and Mono APIs by using .NET Standard Specification. Oke, itu ya karakteristiknya ada beberapa ya. Nanti ini seperti saya katakan sebagai bahan untuk kuis juga ya, ingat pretest. Nah, sekarang kita sedikit mulai mentelaah terkait .NET Core version history. Ya, nanti di sini Anda bisa lihat bahwa ada version, di kolom itu ada latest version, ada Visual Studio, ada rilisnya, ada end of support. Nah ini. Jadi kalau Anda perhatikan terkait beberapa versi itu Anda harus paham ya. Ini misalnya .NET Core pertama 1.x ya. Ini versinya adalah 1.1.1.13. Ini dia ada di Visual Studio 2017. Release date-nya
14 Mei, and support-nya terakhir itu 27 Mei. Nah, setelah itu naik kedua, ya. Yang ini itu end support-nya sampai nanti 21 Agustus 2021. Jadi kalau Anda pakai ini, nanti akan disupport sampai ini, sampai 21. Nah, kemudian kalau pakai 3, itu ada di Visual Studio 2019 ini. Ini kurang satu ya, ada. Ini sampai nanti 12 Maret 2022. Nanti .NET 5 itu nanti akan terus ya, ini release date-nya kan barusan ini, dan nanti akan disupport sampai belum ditentukan, artinya masih terus di ini terbaru ya gitu. Jadi both .NET 3.1 and .NET Core 2.1 will have long-term support. Anda bisa lihat ini ya, 31 sama 21 ini masih ya, ini masih disupport. Ini kan waktunya masih, sekarang kan masih 2020. Ya, .NET Core 3.3.x application only running on .NET Core Framework. Ya, dia hanya jalan di .NET Core Framework. Kalau .NET Core 2.x application running in .NET Core as well as .NET Framework. Gitu. Jadi ada beberapa aturan teknis ya, dan kita harus tahu nih, terutama tuh untuk supportnya. Kalau di support itu kan masih kita bisa menambahkan tadi ya, nuggetnya, library dan seterusnya. Nah, kemudian kita sampai ini apa? .NET komposisinya seperti apa? .NET Core Composition. Jadi the .NET Core Framework ya composed of following parts. Jadi ada beberapa bagian ya. Di sini ada .NET Core, nanti ada CLI Tools, ada Roslyn tadi itu, ada Core FX, Core CLI sama inilah disebut dengan .NET Core. Ya, CLI Tools ya apa itu adalah set of tool for development and deployment. Ya, jadi CLI Tools ini adalah untuk setting ya, tooling for development, develop, deploy. Roslyn ya, language compiler ya, for C# and Visual Basic adalah compilernya. Core FX itulah set of framework library untuk library-nya. Core CLR itulah JIT based CLR atau command language runtime. Nah, ini. Jadi ini memiliki tugas masing-masing. Mulai dari deploy and development, ada compiler, ya, ada library, sama ada runtime-nya nih. Jadi itu susunannya seperti itu. Ya, karena kita belajar framework, maka harus ngerti dalamnya, fungsi-fungsinya gitu ya. Ini. Nah, kemudian di sini kita bisa perhatikan ya, untuk ini apa? Untuk linknya ya, ini linknya. Jadi find.NET Core tip and member declaration file and member on ini .NET Core source browser ya, atau nanti di .NET Core IP reference doc nih, dokumen ya, ada dokumennya ya, atau Anda bisa ke ini doc.microsoft.com/us.net.core, atau bisa Anda download juga untuk SDK-nya ini di .net.microsoft.com/download.NET Core ini. Nanti di sini ini ya. Oke. Kemudian kita akan bahas ya. Selanjutnya adalah terkait apa ini? Terkait ASP.NET Core Overview. Nah, ASP.NET Core itulah is the new version ya of the ASP.NET Core Web Framework ya, mainly target to run on .NET Core Platform. Jadi ASP.NET Core Platform adalah new version dari ASP.NET Web Framework, yaitu ya. Nanti targetnya apa ya, ini bisa menjalankan ini. Kemudian ASP.NET Core is free, open source and cloud platform ya, to building cloud base ya, tadi sudah dijelasin ya, untuk web app, IoT app, mobile backend ya, it is designed to run
on the cloud ya, as well as on premise. Jadi nanti ada cloud ya, Azure, portal Azure. Nanti di sana ada ya. Kita bisa upload coding kita di sana dan bisa jalani secara publish. Ya. Kemudian CMS.NET Core it was architecture modular with minimum overhead. Ya, jadi dia arsitektur modular ya, and then other more advanced feature can be add as NuGet packet. Nah, nanti bisa dapat dengan NuGet packet as per application requirement ya. This ratio the high performance record less memory, less development size, and easy to maintain. Nah, ini kan penting kan, ini kita kalau cari software kan high performanya tinggi ya, memorinya sedikit ya, deploy-nya juga sedikit cepat ya, ukurannya lebih kecil ya, kemudian juga mudah untuk melakukan maintenance. Nah, kita lihat di sini untuk ASP.NET Core Overview. Nah, ASP.NET Core is open source support by Microsoft and di community ya, ini yang kuat di community-nya ini ya, karena komunitas ya, diskusi ya, cepet ya. Nah, ciri-ciri open source ada komunitasnya, so you can also contribute by download the source code from the ASP.NET Core repository on GitHub. Kemudian ASP.NET 3.x run on only on .NET Core ini ya, jadi 3.x, where ASP.NET Core 2.x run on the .NET Core 2 as well as .NET Core. Jadi kita bisa lihat di sini, Anda lihat ya, ini ini yang ASP.NET Core ya. Nah, sekarang bisa lihat ya, ada Windows bisa, di Windows saja bisa, di Windows atau Mac atau Linux sekarang bisa. Nah, ini .NET Core Framework 4.0 ya, .NET ini .NET Core ya, ini hanya untuk Windows. Nah, lihat ini Windows pakainya ini. Kalau .NET Core ini bisa di .NET Core 2 maupun .NET Core 3. Ini. Nah, cuma kalau nanti ini ya jalannya di sini .NET Core 3X, jalannya di ASP.NET Core 3X. Kalau 2 ya di 2. Tapi ini sudah mulai, yang ini sudah bisa Windows, bisa Mac, bisa Linux. Nah, kalau di sini nanti harus di ASP Core 2.NET Application. Nah, ini. Jadi intinya apa gitu? Kan Anda sering develop itu di laptop Anda ya. Nah, di laptop Anda kan asik ya coding dengan laptop Anda. Nah, manakala Anda ke server gitu ya, Anda kan sering nanti kan diupload ke server. Jadi Anda yang bikin dapat duit itu kan diupload di server, kemudian dinikmati banyak orang. Nah, itu harus sama gitu ya. Artinya kalau di laptop Anda yang untuk membangun, develop, untuk deploy, untuk ngetes di laptop Anda itu sudah running bagus, maka nanti kalau Anda di servernya sana, itu ya, di servernya sana, itu artinya Anda mungkin punya server sendiri ya, di hosting atau Anda di cloud, itu harus sama. Kalau 3 ya 3, 2 ya 2. Itu nanti biar bisa running well ya, jalan secara baik. Itu ya. Jadi ingat, ini kata kuncinya. Nah, yang Anda pelajari itu sudah luar biasa ya, bisa jalan dimanapun. Nggak usah takut ya, nanti Anda mau beli MacBook ya nggak apa-apa ya, MacBook Pro itu kan biar enak gitu ya, lebih kenceng karena ya memang harganya agak beda, tapi luar biasa ya, kita bisa menikmati ya, kecepatan ya, nah, piranti-piranti yang baik. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan kelihatan why ya. Nah, jadi why ASP.NET Core ya. Kenapa kita harus pakai itu? Ya, yang pertama tadilah support multiple platform sudah ya. Kemudian cepat, fast itu. Jadi multiple platform tadi kan can run on Windows, Linux, and Mac ya. So you don't need to build different app ya for application platform using different framework. Jadi sudah pakai itu cukup. Kemudian fast ya, ASP.NET Core is no longer depend ya. Jadi no longer depend on the system ya, web system.web.dll ya, for browser server communication. ASP.NET Core allow us to include packet
that we need for our application. This reduce the request pipeline and improve performance and scalability. Kemudian IOC container ya. Jadi it is include the build on IOC container for automatic dependency injection ya, which makes and maintenance and testable. Jadi nanti sudah ada bagaimana ada IOC kontainernya ya. Untuk apa? Ya, ini untuk otomatis ya. Bagaimana nanti ada injection ya, dependency injection ya, itu nanti ada teknisnya untuk maintenance, untuk ngetes gitu ya. Itu sangat diperlukan. Kemudian di sini yang keempat bahwa integration with modern UI framework. Wah, ini yang penting. Nanti kalau Anda pakai ASP.NET Core itu bisa diintegrasikan dengan UI framework. Nah, ini. Nah, padahal sekarang ini yang framework kan luar biasa ya. Misalnya di sini ini dikatakan use to and manage modern UI framework that's AngularJS, ya, React.js, Ember, Bootstrap. Ya, Bootstrap Anda tahu ya, luar biasa ya, dan sebagainya. Seperti itu ya, Bower Packet Manager for Web. Oke, teruskan. Kemudian hosting. Nah, ini dulu masalah berat ini hosting ini. Jadi ASP.NET Core MVC can be hosting on multiple platform. Ya, dulu itu pusing saya itu kalau mau ini nggak berani. Saya sewa hosting aja di yang murah-murah itu ya, hosting itu kan pakainya itu kan rata-rata ini ya apa aja ya. Tapi sekarang ini sudah luar biasa ya. Jadi nanti sini sudah di IIS apa aja dan sebagainya. It's not dependency only on apa aja, is started dulu kan. Hanya di sini ya, sekarang ya di sini sudah mulai ya tadi ya, karena open source itu ya bisa dimanapun. Standar .NET Framework. Kemudian ini ada coding sharing ya. Jadi it's allow you build a class library can be using with other .NET Framework such .NET Framework for .x or Mono. Those single code base can share cross platform framework. Jadi nanti bisa di sharing. Jadi artinya bisa jalan ya di framework .NET Framework maupun dengan yang lain. Kemudian single application version, jadi ASP.NET Core run on .NET Core will support the simultaneous running for multiple version of application. Jadi nanti di sini ada supportnya, yang penting itu ya. Tadi kan ada ada supportnya ya, dari tahun berapa, tanggal berapa gitu. Nah, kemudian di sini juga ada small ya, deploy footprint ya. Jadi ASP.NET Core ya, Core run on .NET Core ya, which is smaller than the full .NET Core. So application waste use only in the part of .NET Core FX ya, will have small deploy size and reduce the deployment footprint. Nah, ini lebih kecil ya, jadi ada small deploy footprintnya itu lebih kecil. Itu nanti di praktek ya untuk lebih memahaminya. Tapi intinya ini sudah bisa memberikan sebuah gambaran bahwa ASP.NET Core ini sudah berusaha ya untuk mengejar ketertinggalannya dengan yang lain ya, karena kalau share aja gitu, kalau saya juga bikin aplikasi ya untuk project-project kecil ya di luar kampus, itu saya pakai Laravel ya. Kenapa pakai Laravel ya? Dia open source, murah. Hostingnya pun bisa di hosting yang murah gitu. Nah, Microsoft sementara ini kan dia ya eksklusif ya. Nah, dia harus punya sendiri, mahal ya, bayarnya dolar gitu. Nah, sekarang dia sudah mulai ya mengubah paradigma bagaimana dia nanti bisa ke yang lain gitu. Nah, di sini ini adalah slide terakhir ya. Sebelum nanti kita juga lanjut ke pembahasan selanjutnya, bahwa kita bisa perhatikan di sini antara .NET Core dan ASP.NET Core. Nah, ini. Nah,
Yang pertama itu adalah .NET Core. Ya, dia open source and cloud platform sama. Kemudian .NET Core yang barisan kedua, .NET Core is runtable to execute application built on it. Ya. Kemudian kalau sini adalah ASP.NET Core is web, ini adalah web framework ya, to build web app, IoT, mobile backend and top of .NET Core atau .NET Core Framework. Nah, kemudian yang tugas ketiga untuk aspek itu adalah install .NET Core Runtime to run application ya, and install .NET Core SDK to build application. Nanti kalau yang di sini adalah there is no spirit ya, tidak ada pemisahan untuk runtime-nya dan SDK-nya ya, nanti sudah tersedia di ASP.NET Core. .NET Core Runtime in SDK sudah include ya ini. Kemudian kalau .NET Core di sini adalah dia pakai core untuk beberapa, ini ada .NET Core GitHub Repository, .NET Core Runtime, .NET Core SDK gitu ya. Tapi kalau nanti kalau ASP.NET ini sudah ya di GitHub ya, nanti bisa diakses ini. Kemudian ada .NET Core, ini ada latest version yang .NET Core adalah there is no spirit version for ASP.NET Core. It is the same ya, .NET Core version, jadi cakep sama ini. Ini ada sedikit yang perlu ada cermati. Beberapa ya, ada ASP.NET Core sama ASP.NET Core. Nah, itu nanti intinya hampir sama, tapi nanti ada beberapa spesifik yang harus dicermati. Oke, saya kira itu untuk yang bisa saya sampaikan pagi ini. Nah, saya tutup dulu, ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube dan nanti bisa diakses. Dan nanti saya linknya taruh di my class ya gitu. Saya kira gitu untuk ini. Saya tutup sementara, nanti kita diskusi habis ini ya. Saya kira gitu untuk penyampaian materi terkait ASP.NET Core ya, ini yang ada inovasi-inovasi yang sudah dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.